cahaya yang saya lihat. Tapi itu memang diberikan ke saya dan itu memberikannya tidak dikasih ke tangan gini, camdi, tapi dimasukkan sini saya ke ini apa? Ya cahaya. Bisa ya. Keris ini ada yang meminang atau memari cahaya, memari. Dan sudah deal sepakat harga. Nanti tak ajari caranya. Paling cepat 1 jam, paling lama 1 hari. Nanti bisa, nggak usah sendiri, kita bareng-bareng bersama dan ada saksi-saksi yang lain. Nggak perlu meditasi, nggak perlu apa, nggak usah. Iya, duduk bersama bareng-bareng, tinggal dia kejamkan mata, nanti saya ajari, nanti dia dimasukin ruang sendiri. Oh, enggak, terlalu privasi, enggak. Disaksikan langsung, nanti orangnya ganti saya tanya, kamu kelihatan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan salam kedamaian dan kesejahteraan bagi kita semua. Halo sahabat Semamor, dimanapun berada, mudah-mudahan diberi kesehatan, rezeki yang melimpah dan segala urusan dimudahkan. Oke, kali ini kami bersama Cak Anwar. Tentu cukup lama nggak pernah kepanggil ya, Cak? Iya, Cak. Kayaknya baru turun gunung ya? Gimana kabarnya ya? Alhamdulillah, pangestu rayu-rayu sagung dumadi. Suwe gak kecimpung, Cak. Ya muter-muter. Apa ya kegiatannya diarani penting ya gak penting, diarani gak penting kadang ya kok sih dibutuhno wong ngono lho, Cak. Wah, jadi rada status sosial kan gak jelas nah pemerintah gak ditulis status sosial itu, cuma ya sepenting iso bermanfaat ke wong akeh, iso kayak sapa lah sing pancen awak dhewe mampu bantu ya insyaallah muga-muga iso bantu dalam hal apa ya gak kabeh lah, kabeh kan kersane Gusti Allah. Cuma aku minangka dadi lantaran ya semanut ae apa jare banyu mili mau nek keris banyu mili ya. Jadi ya, memang Cak Anwar ini memang saya kenal itu dari Bapak dulu ya. Nggih, dari dia sempat marangi terus bikin warangka juga. Iya. Ternyata setelah kenal dekat Cak Anwar ini memang bisa dibilang profesinya pengobatan atau gimana aja itu? Sebenarnya bukan profesi ya, karena apa yang pernah saya lakukan itu berawal spontan mulai tahun 98 saya. 98 iya. Ya. Pada saat masih ya usia likur-likuran ya, masih 20 berapa, 26, 27 itu ya. Terus lama saya mencari jati diri, ya, proses itu ya. Nanti saiki ya wis rada setengah abad pisan saiki. Setengah abad ya. Setengah abad. Wis rada umur. Jadi kalau untuk urusan klinik mungkin udah banyak pengalaman daripada saya dia ya. Karena kalau saya ini kan berangkatnya dari pengrajin. Ternyata di sebilah pusaka itu memang ada energi khusus ya. Dulu aku nggak percaya ya. Iya, iya. Kalau jenengan kan memang udah berangkatnya mencari jati diri, kenal pusaka. Memang yang dicari atau pengalaman yang ditemukan semenjak usia likuran ya? Likuran ya. Itu kan ketemu kejadian aneh-aneh toh di luar nalar ya. Iya, memang dulu banyak kejadian aneh. Saya tidak pernah melibatkan pusaka pertama kali dulu. Karena pada dasarnya masih belum ngerti, belum lari ke sana. Cuma mengandalkan apa ya? Ya sawakku dewe, diri saya sendiri. Setelah semakin lama, semakin kesini ya saya banyak belajar mengenai, ya mungkin tidak banyak belajarnya mengenai budaya tanah Jawa, yang adiluhung ya termasuk keris, tausanaji, pura, terus arca-arca,
itu ternyata banyak filosofi dan juga mungkin yang dikatakan klinik ya saat ini. Ya. Yang dikatakan klinik mungkin saya tidak sepakat, sebenarnya bukan klinik sebenarnya. Jadi apa yang ada dalam pusaka atau tantra seperti ukiran pada candi itu, tantra itu seperti perwujudan doa atau perjalanan spiritual. Itu tidak ada di tanah Jawa, misalnya di piramida Sphinx yang ada di timur tengah sana, Mesir ya, piramida. Itu ada relief yang menggambarkan perjalanan manusia mulai dari lahir sampai proses kematian dan menuju tempat yang semua tidak tahu agar menjadi mengerti. Di sana ada gambaran. Seperti juga di tempat ya khususnya Nusantara, tanah Jawa lah, saya tidak bisa ngulas terlalu luas karena saya kebetulan orang Jawa, suku Jawa. Jadi ya mungkin terbatas di Jawa yang saya ngerti. Berarti bisa dikatakan tuntunan urip ya? Ya seperti itu, tatanan urip itu ya pelajaran hidup. Dan seperti keris itu kenapa disebut pusaka? Ya karena mungkin dari cikal bakal orang Jawa dulu yang lebih titik beratkan dengan aji soko dari kata empusaka itu tadi. Empusaka jadinya pusoko gitu. Jadi empusaka ya aji soko yang dalam sejarah dia yang pertama kali membuat aksara Jawa Ono Coroko. Dari sana. Perkara empusaka itu sendiri juga pembuat keris, karena kalau zaman ini atau sekarang yang dikatakan empu itu kan dia yang membuat, berkarya untuk membuat, seperti ahlinya lah, profesornya. Kalau ya pusaka itu memang dalam ceritanya juga ada keris yang dititipkan kepada dua muridnya yang sama-sama dipercaya itu tadi, dititipkan akhirnya sampai terjadi perkelahian karena sama-sama amanahnya antara dua orang yang dipercaya dengan aji saka itu. Dan cikal bakal terjadinya aksara Ono Coroko, Doto Sawolo, Podojonyo, Monggo Podomo ya di sana itu kalau menurut sejarah. Jadi semenjak laku spiritual dengan itu, semenjak pegang pusaka atau mengenal keris itu usia berapa ya? Kalau pegang kerisnya mungkin baru Camdi. Tapi kalau mengenal istilah pusaka atau karena pusaka menurut saya itu ada dua pusaka, yang satu berwujud, maksudnya berbenda, berfisik, ada yang tidak berfisik. Saya lebih kenal yang pertama yang tidak berfisik memang sebenarnya. Berarti pusaka yang tidak kelihatan, tapi diberikan kepada saya dan seperti dimasukkan dalam diri saya gitu. Memang pernah, tapi tidak berfisik ya. Tidak berfisik, tidak berbenda. Setelah itu baru ada, saya mulai suka dan kenal, terus mulai apa bedanya ini dengan ini, karena saya suka itu terus. Mulai. Jadi yang nggak berfisik itu berupa keris atau apa ya? Sebentar saya mau cerita dulu. Bukan berupa keris. Bukan berupa keris ya. Jadi berbentuk cakra. Berbentuk cakra. Karena namanya juga cakra, bentuknya tidak begitu jelas, yang pasti lebih dominan dengan cahaya. Yang itu yang secara visual saya melihat dan diberikan kepada saya. Kalau seperti yang saya tahu saat ini cakra seperti di film atau di pusaka-pusaka yang ada lihat di YouTube atau apa kan bentuknya seperti roda itu ya. Tapi kalau yang saya lihat sih, saya tidak yakin kalau seperti roda karena lebih bertabur cahaya yang saya lihat. Tapi itu memang diberikan ke saya dan itu memberikannya tidak dikasih ke tangan gini, Camdi, tapi dimasukkan sini saya ke ini jidat ya, kening ya, kening dimasukkan gini. Itu pertama kali saya, oh berarti pusaka iki ta sing diarani pusaka. Terus saya belajar. Terus saya belajar bukan kepada guru yang berbentuk manusia memang. Jadi saya memang
Jadi belajarnya Iya, jadi ke goib langsung. iya, ya. Jadi pertama kali saya bisa bertanya dan tanya jawab ya pada yang, tapi bukan berbentuk manusia, jadi gaib itu tadi. Nggak tahu itu gaib atau maha gaib atau apa, yang pasti gaib. Nah itu terus pusaka sejati ya kayak ngene iki nggih rujute ya itu. Dari kata-kata itu terus saya cari terus ada pusaka yang berbentuk seperti keris, seperti apa, tombak itu. Saya juga mulai suka, terus mulai belajar sedikit-sedikit. Karena ada fisiknya. Jadi saya belajarnya sebenarnya lebih susah yang ada fisiknya. Lebih susah yang ada fisiknya. Karena yang tapi fisik itu kan menurut sampean. Karena aku berangkatnya itu dari pengrajinnya, dari fisik sebilah pusaka, maka yang dikatakan sampean itu cakra, ada pusaka yang goib, itu kapan aku bilang, gitu. Tapi mudah-mudahan apa bisa dipelajari itu ya, biar mendapatkan pusaka yang seperti itu. saya juga tidak berani meyakinkan ya, maksudnya tidak bisa memastikan karena pada dasarnya saya tidak minta. Pada dasarnya Tidak minta. Nah, tapi karena saya diberi itu saya bertanya, iki opo? Iki kanggo opo? Nah, jadi itu. selama itu sama yang dilakukan apa? Saya topo kayak oposo? mungkin kalau orang Jawa dikatakan topo, saya yang tidak topo, tapi dikatakan diam ya. Diam. Iya, karena kan nek topo iki waktunya biasanya suwe cak, dino-dinoan, nanti bulan-bulan tahunan. Saya rasa tidak mampu fisik saya seperti itu. Cuma saya punya cara secara naluri mungkin. Aku tak nglakokno ngene sing biaya gak akeh dan tempatnya tidak terlalu jauh ya di rumah. Di rumah ada kamar yang khusus seperti tempat kerjanya Cak Amdi ini. Ini tempat kerja istilahnya, saya punya tempat seperti itu yang pada saat saya diam sendiri di tengah-tengah ruangan itu semua tanpa cahaya, tanpa apapun dan saya diam di tengah dan saya tidak membaca apapun. Tidak membaca apapun. Itu kalimat bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa apapun saya enggak. Saya hanya diam. Berarti hanya merasakan. Pokoknya saya diam karena pada saat itu saya enggak ngerti bedanya merasakan apa itu, enggak ngerti istilah-istilah seperti itu. Iya, dari kebodohan itu tadi saya belajar. Dicoba, bro. Jadi enggak ngerti. Selama ini kita ritual naik gunung, kita ke Besarean atau ke gua ya, ke Laut Selatan. Kita pasti ada mantra yang dibaca atau lirik yang dibaca. Iya. Paling enggak kalau kita belajar meditasi, kita harus peka belajar detak jantung, napas kita lebih peka, akhirnya untuk mencapai kehendak. Iya. Ternyata versi jenengan ini malah diam, tidak merasakan apa-apa. Tidak. Lebih angel orang iyo, ketoknya lebih angel. Yang diam, tidak merasakan apa-apa. Tidak. Yang saya pelajari awal itu, kenapa saya berbuat seperti itu? Karena saya mau tahu yang dikatakan murni atau saya dulu punya pikiran karena saya terlahir itu sebagai seorang bayi yang tidak ngerti apa-apa, bahkan agama saya juga tidak tahu. Orang tua pun saya tidak tahu kecuali setelah diajari ini bapak, ini ibu, dan saya ikut. Terus dengan agama pun saya juga tidak tahu. Saya tahunya kalau orang tua saya melaksanakan ibadah atau karena kebetulan orang tua saya Muslim. Muslim tapi Muhammadiyah, jadi tidak ada keris sama akik itu tidak boleh. Saya lihat punyanya tata cara ya sholat 5 waktu seperti itu. Itu yang saya tahu karena apa? Orang tua dan saudara-saudara saya melakukan hal yang seperti itu. Pada saat saya mencari itu, aku lah melok-melok, ini nek aku bener, nek salah. Sebenarnya siapa sih? Nah, itu. Jadi kemelut itu terjadi dalam diri, bukan karena pingin sakti atau pingin apa. Enggak, saya hanya pingin pada waktu itu apa? Apa sih bekale urip iki sing kirane gak bebani pikiranku. Terus aku iso urip iku gak terlalu wongso-wongso tenang. Terus aku kok iso ngajar nang bojoku nang anakku apa ya ngono itu Mas, seperti itu. Dan itu bermula juga bukan dari saya bujang setelah saya menikah. Jadi setelah menikah
Saya memulainya itu setelah saya menikah. Mungkin kalau orang sekarang ngomong terlambat, tapi memang saya memulainya bakal masa bujang saya, wah, gak tuan-tuanan pokoknya. Cuma ya, saya mengikuti tata cara yang biasa dilakukan orang tua. Kalau Jumat ya Jumatan, ya sholat. Tapi sholatnya ya bolong-bolong ngono kuwi Mas arek enom biyen. Tapi saya tidak menganggap itu salah karena memang saya punya pemikiran lain dan tidak tahu itu timbulnya dari mana. Saya juga tidak pernah kumpul-kumpul sama orang atau terobsesi atau terinspirasi dari orang lain, tidak ada. Tapi setelah saya berjalan seperti itu, akhirnya saya kenal banyak orang, itu ya secara spontan lah. Misalnya Mas Hamdi sebagai kolektor juga apa ya, kasarani pedagang keris lah, pedagang pusaka, otomatis banyak bergaul dengan sama-sama pedagang pusaka atau kolektor pusaka. Sengaja tidak sengaja akhirnya ketemu kan. Saya juga seperti itu. Tapi saya tidak merasa saya seperti mereka, bukan. Sampai saat ini saya tidak merasa kalau saya itu spiritual, saya itu tidak pernah. Memang, tidak ada. Gelar itu buat saya tidak ada. Yes manungsa biasa, yes padha tan kena beda karo liyane. Kalau orang menganggap lain beda, saya juga tidak merasa beda. Dan kalau orang menganggap saya itu lebih, saya tidak merasa lebih, yes padha. Makanya saya tidak menonjolkan hal seperti itu sebagai jalan hidup saya. Tapi memang ada beberapa orang yang sudah tahu atau dari omong ke omong, terus ya ada keluhan apa terus minta tolong. Saya juga ngomong, aku kan nggak mampu nulung menungso sak jagat iki. Wong nulung sampean ayo gak mampu. Tapi karena sampean tekan kene, ya mesti kan kabeh ono dasare. Ndak mungkin sampean datang itu dengan tiba-tiba kabeh kersane Gusti Allah. Ya wis aku tak usah kaya apa sak isoku, tapi nek gak keturutan ya ojo salahno aku. Saya bukan penentu kasarane. Ya nek anjen lantarane liwat aku, apa sing kudu tak lakoni tak lakono. Jadi seperti itu Mas Hamdi. Jadi tidak pernah saya itu menganggap diri ini spiritu, tapi kalau orang nyebut terserah ya. Nah, saya tidak pernah menganggap diri saya seperti itu. Enggak. Ya kalau bapakku cerita waktu awal kenal itu memang, loh, Mas Anwar itu yo dukun, make pasene bilang gitu. Iya, jadi banyak. Aku beranggapan memang Mas Anwar ini memang buka praktek gitu loh. Ya, memang banyak sebenarnya. Makanya dulu pernah saking banyaknya dan saya juga akan kewalahan. Karena apa? Kesempatan waktu istirahat saya tidak ada sebenarnya. Semakin banyak orang minta tolong itu bukan tidak mau, tapi memang menguras energi. Ada cantri enggak di rumah ya? Tidak ada. Dari orang ke orang, dari orang ke orang. Kini ngelamar cantri apa biar? Bisa aja. Tapi aku ada pengalaman juga dari temen ya. Kalau orang spiritual, anggaplah dukun ya, orang dukun. Kalau udah ada embel-embel duit, itu jari luntur ya. Ilmu ini luntur ya. Sebenarnya enggak Mas Hamdi. Enggak ada. Itu kan cuma kadang orang untuk mengkultuskan dirinya itu dia memakai teknik merendahkan diri, tapi sebenarnya ini meninggikan mutu. Jadi itu bahasa-bahasa trik kayak marketing gitu. Semakin dilarang orang itu semakin mendekat. Oh, itu gak nek duit itu gak ada duit, tidak ada. Ini dunia. Jadi yang realita semua itu ada. Dan kalau memang tidak butuh uang, ya apa mampu kita hidup tanpa kita hidup berumah tangga tanpa penghasilan? Tidak mampu Mas Hamdi. Lagian kalau kita jadi pasiennya, terus rasa terima kasihnya tuh apa kalau bukan? Iya, enggak. Tapi bukan orientasi utama. Jadi yang ditanamkan dalam mindset atau apa ya, pemikirannya awak dewi. Ya aku gak semata-mata uang lah. Tapi orang ini setelah berterima kasih, kadang saya nerima, kadang enggak loh Mas Hamdi. Jujur. Saya orangnya ya. Kalau sekarang masih lihat orangnya. Dulu sampai tahun 2002 saya tidak nerima uang spesial pun. Dulu saya nerima. Saya karena pernah pengalaman dulu ya pernah ya penyembuhan di Sumeneb, saya dulu pernah di Ambunten ya, Sumeneb. Jadi saya pertama kali tahu Madura Sumeneb itu di Ambunten. Itu saya ya pindah tolong orang. Uang terus akhirnya karena kabar menyebar sampai ke beberapa desa gitu, banyak orang datang ke tempat orang yang saya datang itu tadi. Saya dikasih uang nanti.
Saya masukkan tas gini, masih amplopan. Saya enggak tahu isinya berapa. Enggak tahu saya isinya. Terus uang itu tak bagi-bagikan lagi. Misalnya di sana ketemu orang yang enggak kasih. Enggak tahu loh isinya berapa. Sampai akhirnya ya habis. Akhirnya habis. Saya enggak tahu isinya. Coba saya tahu, berarti saya kan bisa menghitung. Terus saya berpikiran, emang duit. Tak kena bojoku, padahal kan padahal saya kan sudah rumah tangga. Itu sampai tahun 2002. Pada tahun 2002 saya tahunnya agak lupa ya. Pada suatu hari karena saya tinggal di kos-kosan dan istri saya itu tidak bisa membayar uang sampah waktu itu. Kalau tidak salah pada waktu itu uang sampah itu Rp1.000 mungkin. Kalau tidak salah tahun. Iuran bulanan ya? Iya, 1 bulan sekali itu saya tinggal. Istri saya tidak berani keluar karena tidak ada uang untuk membayar. Dari situ saya berpikir lagi, mosok ngurip gak oleh nampani duit. Pertama saya juga berpikiran seperti itu. Sekarang gak nampani aku lillahi ta'ala. Sing dimaksud lillahi ta'ala iki piye sih le? Jadi misalnya kon nulung wis nulung, iki rezekine bojomu. Jadi saya sebelum menerima uang saya tanya dulu Mas Hamdi. Tak takut serek kok pas salah. Takut salah. Semua itu wis dikeliru lah pokoknya. Kayak tanya, lho iki rezekine bojomu, rezekine keluargamu. Nah, keluarga saya kan ada saya, ada istri, ada anak saya. Ya setelah itu saya dikasih, saya terima. Tapi pada saat ada orang ngasih dan saya tidak mau menerima itu tidak tahu dasarnya apa. Saya tidak mau menjelaskan orang itu orang tidak mampu, enggak. Kadang ada yang orang saya rasa, wong mampu tapi aku kok mau gak gelem terima ya. Maksudnya kalau secara fisik ya sopo gak ada duit Mas Hamdi tak tampani kabeh ayo. Tapi kalau ngomong ini masalah no ya. Iki lebih ke rohani ya, batinia ya. Rasaku kok rasanya gak enak sih nampani. Nolak saya itu ada. Enggak tahu karena uang apa aku ya enggak ngerti, enggak berani apa menilai orang tersebut karena kan ya bukan ranah awak dhewe menilai orang. Bakon apik elek bebas ning donya. Aku dia gak kapik-kapikin menungso kan. Jadi seperti itu Mas Hamdi ceritane perjalanan sing hingga hari ini. Jadi diarani dukun ya wis kenek, yang penting aja diarani kiai apa Gus soalnya saya tidak berbackground agama yang jelas. Daripada saya menyakiti saudara-saudara yang misalnya saya dengan sebutan Gus atau apa yang itu kan atau resi atau apa ya pemangku atau apa kan itu ngambil dari nama-nama tokoh-tokoh agama macam-macam ya. Misalnya kayak pemangku dari Hindu, kayak Gus Yai itu dari Islam, ya. Romo atau apa atau pendito atau jadi untuk biar tidak menyakiti karena saya tidak ada background agama yang saya tunjukkan di depan, tidak ada. Bukan berarti saya tidak beragama, masalah beragama gampang lah itu pribadi saya. Yang saya tahu itu Gus itu memang dari kata cah bagus. Cah bagus, nggih. Jadi perilaku yang sudah bagus ya, itu pantas disebut Gus. Cuma sekarang lebih dominan kalau Gus itu anak kiai. Anak kiai. Nah aku kan anak PNS ya. Mas tahu Mas? Iya monggo. Waktu tempo hari bikin konten sama Mbak Mat, memang ada kejadian aneh di sini ya. Jadi di sini sebelumnya memang waktu anakku merit itu ibu nggak mau tidur di atas, tidur di ruang ini 2 malam digoda. Jadi di lemari ini sering ada suara kolotean. Ibu laporan, walah paling tikus bu. Sebenarnya nggak ada tikus di sini kan tertutup. Kebetulan pas bikin konten sama Muhammad, jadi keris yang di sini ini seperti kayak jatuh, mungkin ujung warongko kepleset atau piye ya, dan nyata itu, nggak ada rekayasa. Dan pusakanya ini ya. Oh ini? Iya. Amit-amit. Saya lihat pusaka ini keris PB, dan ini keris apa? Keris Solo ya. Nah ini pusaka apa ini memang memberi tanda bahwasanya ini loh aku enek, ono sing jogo, ono sing manjing di keris ini mungkin ya. Coba zaman kan
bisa merasakan ya. Iya, amit. Ini keris PB nggih. Ya. Keris PB, Keris PB. dapurnya Jalak nggih, Jalak. Dapur Jalak, pamore Largangsir. Largangsir. Wah, ini keris mahal ini. Wih, keris apik Mas, keris mahal ini. Jadi kayak kepleset itu, kayak gini loh suaranya. Ada video-video sebelumnya ada kok itu. Ini apa yang maksudnya Mas Hamdi, saya harus ngomong apa ini? Ini pusaka, ada kodamnya atau ada apa? Suatu Iya. apa ya? Kayak mungkin diisi. Kalau diisi iya. apa namanya? Iya kayak Yoni. kodam ya. Kodam ya? Kodam kalau diisi. Kalau Yoni memang bawaan dari pusakanya. Ya, angsar. Dua-dua empu. Angsar bawaan empu. Jadi ini gini, salah benar saya tidak tahu ya, saya berdasarkan yang saya tahu ngomongnya. Pusaka ini pusaka ada angsarnya, jadi ada energi yang memang sudah tercipta dari proses pembuatan. Dari proses pembuatan. Kenapa pada waktu itu dia itu kok sampai menunjukkan eksistensinya, padahal di sini banyak pusaka Mas Hamdi ya. Itu yang perlu digarisbawahi. Sabenernya iki keris iki ndudokno nek aku iki ana. Ada, dan aku ini sangat berguna. Dia mau menunjukkan fungsinya. Aku ini misalnya kayak orang mau melamar kerja, iso mau apa kerja? Dia bercerita, aku ahli komputer, aku ahli pembukuan, aku tukang batu, aku iso ngecat, seperti itu. Pusaka ini fungsinya satu apa? Ini untuk derajat, untuk derajat, pangkat dan kerezekian. Dan pusaka ini ada yoni yang bisa diaktifkan secara langsung dan terus-menerus ya bagi yang mau menyelaraskan. Memang sudah ada, tapi kalau bagi pembawa tidak bisa menyelaraskan ya kayaknya apa ya, setengah fungsi Mas. Setengah fungsi. Iya, setengah fungsi. Hidup sendiri-sendiri. Iya, karena pusaka ini tidak bisa berdiri sendiri Mas, pusaka. Pusaka tergantung siapa yang membawa dan siapa yang bisa mengenali apa yang dia bawa. Wis Mas Hamdi nek milih pegawai lah misalnya, Mas Hamdi kan mesti harus tahu status orang ini, keahliannya apa, dan ada klik cocok aku duwe anak buah iki ya seperti itu. Karena ini pusaka saya gambarkan seperti itu biar gampang untuk apa? Dinalar Mas Hamdi ben gampang. Jadi terus terang pusaka ini dari Gresik ya. Dari Gresik. Dari teman. Kenapa jarang saya minyakin, jarang saya sentuh? Karena ini berupa titipan, bukan pusakaku sendiri. Gitu. Oh, punya Kalau teman. yang punyaku sendiri memang rutin saya, yang menuju. Iya, ya, ini kan memang yang sudah nunjukin waktu kita konten sama Bang Mar. Seandainya ya, ini ada yang minat dan memang kebetulan sahabat Sang Pamor ini banyak yang memang belajar untuk menyelaraskan 9 pusaka. Jadi banyak yang katanya, kok aku nggak ngimpi. Kok angel ngono Mas ya. Angel. Iya, ya. Bisa ya? Bisa. Jadi gini. Kalau memang keris ini ada yang meminang atau memahari Cak ya, memahari. Dan sudah deal sepakat harga. Nanti tak ajari caranya. Paling cepat 1 jam, paling lama 1 hari. Langsung gitu? Langsung. Jadi setelah akad, saya diundang, saya datang, saya bantu, saya kasih tahu isinya apa. Bukan saya ngomong, orangnya sendiri akan saya buka. Iskasarani bosok saiki apa terawangan lah. Tapi tidak permanen loh ya. Kalau dia mau permanen ya harus belajar toh. Karena kan bisa buat yang lain-lain itu. Tapi untuk pusaka ini tak beri kesempatan untuk saya selaraskan dengan orang tersebut agar dia tahu loh, ini kamu tahu sendiri bukan dari omongan saya. Kalau dari omongan kan, ya apa ya? Uangnya kadang saiki zamane wong pinter ya, gak ketok ya kan kok ngomong ngono. Nah, untuk membuktikan itu memang dulu saya sudah pernah belajar 3 tahun. Itu tahun 2002 sampai 2005 kalau tidak salah, agar diberi izin memberi kemudahan kepada orang yang ingin tahu gaib. Nah ini karena isinya kan gaib.
Saya rasa bisa saya. Cocok banget ini. Saya rasa bisa. Karena banyak teman-teman GSP ini ada memang sebagian nggak percaya gaib sampai. Iya. Memang nggak apa-apa, Langsung memang bisa dibuktikan. bisa Gitu, dibuktikan. ya. Nanti, iya, nggak harus belajar, nggak harus berilmu, nggak harus seketika. Paling cepat 1 jam, langsung 1 jam. Paling lama 1 hari. Itu saya Keren nih. buktikan. Nanti bisa, nggak usah sendiri, kita bareng-bareng bersama dan ada saksi-saksi yang lain. Nggak perlu meditasi, nggak perlu apa, kita nggak duduk usah. bareng-bareng. Iya, duduk bersama bareng-bareng. Tinggal dia kejamkan mata, nanti saya Mati ajari, saya ajari. Nanti Rasanya dia, kan dimasukin ruang sendiri. oh enggak, terlalu Enggak, privasi, enggak. Disaksikan langsung, nanti orangnya ganti saya tanya, kamu kelihatan apa? Ini kan tadi pingin tahu isinya keris ini misalnya gitu. Iya. Lihat apa? Ini ya, nanti saya tuntun dari omongannya dia. Sambil pejamkan mata, saya nuntun omongan. Nah ya itu, setelah dia menyaksikan, Keren nih. saya enggak ngomong, kamu lihat sendiri ya itu. Percaya kamu enggak percaya, enggak apa-apa. Percaya enggak apa-apa, tapi kan saya sudah membuktikan yang selama ini kamu tidak bisa melihat gaib, bisa melihat gaib seperti orang mimpi, Cak. Orang mimpi. Tapi dalam kondisi sadar, kita sama-sama duduk gini bareng. Keren banget. Nanti ya. saya bantu. Ya inilah perlulah kolabnya yang memang saya belajarnya di fisik dan ada Mas Anwar yang memang belajarnya dari awal jeruan. Iya. Ya aku ngarani jeruan ya. Rempel hati Ya, ya. aku kulineto. Jadi makanya aku ada penyakit kolektor dana semurah. Soalnya mame kulito ya. Oke, sahabat Samamor, bisa follow IG Mas Anwar. IG-nya apa ya sama TikTok-nya? Si IG lah, aku jenenge, Cak. Saya tak kalau Aku kan di-tag. IG-nya Mahendra Tama. IG-nya Mahendra Tama. Mahendra Tama. Kalau TikTok-nya Zen Pusaka. Zen Pusaka. Iya, Zen Pusaka. Oke, matur nuwun, Cak Anwar. Sami-sami, Nah, Cak. ini benar-benar ilmu yang sangat berharga ya. Memang PR udah lama ini. Jadi kalau aku tanya Barmat, memang Barmat harus belajar seperti biasa. Kita harus seimbang ya antara spirit dan aktualitas. Nggih. Tapi beda lagi dengan Mas Anwar ini. Kalau membuktikan sebilah pusaka itu ada kodam atau ada yoninya, energi itu cukup 1 jam. Ayo kita buktikan. Monggo. Terima kasih ya. Nggih, ya. Nggih, monggo. Matur nuwun sangat. Terima kasih telah mengikuti video-video kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Rayu, rayu, rayu.